Pada suatu hari, ketika Zaid sedang mengasah pedang, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zaid terkejut bukan kepalang, sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Zaid. "Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendiri saja." "Allah bersamaku ya Rasulullah," kata Zaid sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah Rasulullah. "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau menikah dengan diriku ya Rasulullah?" jawab Zaid. Mendengar jawaban Zaid, Rasulullah pun membangun optimisme dan kepercayaan diri Zaid. "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran Zaid kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Zulfah binti Sa'id adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya, dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah memberikan surat tersebut kepada Zaid dan memerintahkan agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Disebabkan di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka setelah memberikan salam Zaid, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima oleh Sa'id di depan rumah. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia. Diberikan untukmu saudaraku," ucap Zaid. Sa'id menjawab, "Wah, ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat kaget. Sa'id tak menyangka isi dari surat tersebut adalah lamaran Zaid untuk putrinya. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun, sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekufu. Maka bertanyalah Sa'id kepada Zaid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Zaid pun menjawab pertanyaan Sa'id dengan pertanyaan juga. "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" katanya. Suasana antara Sa'id dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut muncullah Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah berkata, "Wahai ayahku, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dulu?" Sa'id menjawab pertanyaan Zulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfah kemudian melihat ke arah Zaid. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku Zaid, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya, dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasulullah?" Sa'id menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah anakku." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia sangat menyesal atas kelancangan lisan dan kekeliruan sikapnya itu. Seketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini utusan Rasulullah? Kalau begitu, aku segera nikahkan dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah dalam Quran Surah An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan di antara mereka,
ucapan yang muncul hanyalah, kami mendengar dan kami patuh, kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Mendengar jawaban Zulfa, hati Zaid bagai melambung entah kemana. Ada semburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia, itu yang pasti dirasakan saat itu. Ia kemudian mohon diri untuk pulang dan langsung menuju masjid. Setibanya di masjid, Zaid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zaid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zaid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah ya Rasul, lamarannya diterima," jawab Zaid. "Apakah sudah ada persiapan?" Zaid kemudian menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah pun kemudian menyuruh Zaid pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf untuk membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Zaid lalu pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersama dengan itu, Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zaid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Zaid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Zaid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Zaid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Astagfirullahaladzim, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membeli kuda terbaik." "Tetapi Zaid, malam nanti adalah pernikahanmu. Apakah engkau akan pergi juga?" kata para sahabat menasihati. "Tidak mungkin aku berdiam diri," jawab Zaid tegas. Lalu Zaid membacakan ayat Al-Quran di hadapan sahabat Nabi. "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zaid membulatkan tekad maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya Zaid bertempur dan banyak dari kaum kafir tewas di tangannya. Tapi akhirnya Zaid gugur. Ia gugur demi membela agama Allah dan Rasulullah. Peperangan pun telah usai. Kemenangan direbut oleh Rasul dan pasukannya. Senja yang penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah memeriksa satu persatu sahabat yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allahu Azza wa Jalla. Nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sasatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad pemuda itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah. Rasulullah memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. "Bukankah engkau Zaid yang hendak menikah malam ini? Tapi engkau memilih keridhaan Allah berjihad bersamaku." Tak lama kemudian Rasulullah tersenyum sembari memalingkan muka ke sebelah kiri. Disebabkan karena ternyata banyak bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda ini. Rasulullah berkata, "Hari ini Zaid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Ali Imran ayat 169-170. Mendengar kabar kematian Zaid, Zulfa berucap dengan tulus, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku tak dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak." Demikian pintanya, sebuah ekspresi cinta sejati dari dunia hingga akhirat.
Cinta yang bersemi oleh ketaatan kepada titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski semula hati berontak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.